Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 5 ya. Halaman berapa ini? 191 ya. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dilihat. Apabila linknya nggak bisa dipakai ya, link efektif untuk laptop atau komputer, jadi bisa masuk langsung ke channel lalu dicari playlistnya, namanya kelas 5 buku tematik ini. Nah, kita bahas sekarang. Kamu telah belajar membuat surat, nah ya kan, undangan resmi ya. Kamu akan membuat sebuah surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat ya. Mengisi kemerdekaan ya dapat kita lakukan dengan berbagai hal positif ya. Mengisi waktu dengan berlatih dan mengasah kreativitas dan keterampilan adalah salah satunya. Keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk berkualitas indah dan berguna. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi? Ingatlah kembali dan tuliskan di tempat yang tersedia di bawah ini. Jadi undangan setengah resmi adalah surat undangan ya yang mengatasnamakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan untuk perorangan atau institusi ya, perorangan atau maupun instansi atau organisasi. Oke, tentunya kamu juga masih ingat bukan arti dan ciri seni lukis daerah itu. Tuliskan di tempat yang tersedia. Seni lukis daerah itu adalah menggambar, ya, melukis itu dan menggambar ya sama saja. Menggambar, ya, menggambar. Oke, menggambar. Disertai yang atau gambaran ya, gambaran aja, atau boleh menggambar dengan nggak apa-apa lah, dengan menyertakan, menggambar dengan menyertakan, nah, dengan menyertakan ya, atau yang diilhami, yang menggambar atau yang dengan menyertakan atau diilhami boleh ya, dengan menyertakan atau diilhami gitu juga boleh ya. Kesenian daerah ya, nilai-nilai atau lebih cocok diilhami ya, dengan diilhami oleh nilai-nilai budaya yang berkembang ya di suatu daerah. Ini kedua keterampilan ini yakni tiba-tiba kok sampai sini 191, di sini 190 betul kok ya. Kedua keterampilan ini yakni menulis surat undangan dan keterampilan melukis. Jika dipadukan akan menjadi sebuah karya yang indah dan menarik ya, menulis undangan dan melukis. Untuk memadukan kedua keterampilan ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan yang baik. Amati contoh berikut ini. Kepada siswi SD Nusantara, ayo hadiri saksikan pentas seni kreasi anak bangsa. Oke. Ada
main gitar, menari ya. Buatlah sebuah surat undangan setengah resmi ya dengan dihiasi lukisan daerah. Tema surat undangan dapat kamu pilih antara lain sebagai berikut: pertunjukan kesenian aja ya, atau pentas seni ya. Nah, pentas seni. Kayak ini ya, hadirilah pentas seni. Oke. Jadi misalnya kita bisa ini seni dari Reok Ponorogo misalnya ya. Nah, Reok Ponorogo itu ada ini ya, gambarnya singa ya, singa ya, singa gitu ya. Singa seperti ini biasanya, terus di sini ada dadak merak istilahnya ya. Di sini ada ekor burung merak, terus di sini ada penarinya, di sini tangannya megang kiri kanan biasanya ya. Di sini hadirilah pentas seni. Ini sudah seperti dadak merak nggak sih? Apa kurang lebar? Dilebarkan lagi. Di sini ada ini ya. Wow, ini agak ke sini ya. Biar imbang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini perlu dihapus. Mana penghapusnya? Kakinya biar nggak kelihatan dua. Masa nyabang? Ya. Oke. Hadirilah pentas seni. Hadirilah pentas seni. Pentas seni ya, SD mana gitu ya. SD Maju Jaya. Ada nggak sih SD Maju Jaya itu? Kayak toko galangan ya. Hari ya, kapan ya, hari, tanggal, jam ya, dapatkan door prize. Door prize ya. Seperti ini. Oke. Misalnya seperti itu ya. Ini ditambah-tambah sendiri. Kemudian ceritakan pengalamanmu membuat undangan yang dipadukan dengan seni lukis daerah berikut ya. Undangan ya, kepada ayo hadiri ya pentas seni 1 November sampai selesai ya. Ya, jam, hari atau tanggal ya. Di sini tuliskan di sini ya. Hari apa, tanggal berapa, terus jam berapa di sini ya. Kita mencontoh seperti inilah ya. Untuk siswa, ini siswi ya, SD, siswa-siswi SD Nusantara. Hadirlah SD Maju Jaya. Ya, hadirilah pentas seni SD Maju Jaya hari ya, ini. Oke ya. Ceritakan pengalamanmu membuat undangan dipadukan dengan seni lukis daerah kolom berikut. Nama kegiatan pentas seni. Bagian yang menarik di sini ya, di sini adalah topeng ya, seni tari dari ini Reok Ponorogo. Ya, kesulitan yang dialami saat menggambar topengnya ya, saat menggambar topeng.
topengnya besar sekali, ya namanya dadak merak, gitu ya. Pendapat saya tentang kegiatan ini, ya menarik sekali, ya menyenangkan, menyenangkan. Ya saya menyarankan tidak menyarankan kegiatan ini karena menyarankan, ya akan mengasah keterampilan seni kita, mengasah keterampilan seni kita. Oke, kita lanjutkan. Berbicara mengenai pengalaman, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan bahan cerita. Ya, tahukah kamu, pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu menjumpai adanya titik air di dinding tempat es yang tersebut. Ya, jadi kita minum es, ya di dalam gelas gitu ya, ada esnya. Di sini ada embun, ya titik-titik air. Ya, di sini ada embun. Nah, tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar es tersebut. Jadi di sini ada uap air yang karena di sini dingin, ya karena dingin uap air akan kehilangan energinya atau menyerahkan energinya, ya. Nah, sehingga dia kehilangan energi dan menjadi wujud cair. Ya. Udara yang berada di sekitar tempat es tersebut ya mengembun. Udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es dalam wadahnya. Ya, udara di sekitar sini melepaskan kalor ke sini. Ya, hal tersebut karena suhu udara di luar gelas atau plastik lebih besar atau tinggi dibandingkan suhu es di dalam gelas atau plastik. Ya. Ini juga kita alami saat kita naik mobil, ya. Di luar udara dingin, di dalam panas, tanpa menyalakan AC pasti akan segera ada kabut ya di kaca. Nah, itu adalah embun dari uap air yang ada di dalam mobil. Peristiwa pengembunan lain yang kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di dedaunan. Sekitar rumah kita pun basah. Air sering menetes di atas genting. Ya, titik-titik air tersebut merupakan embun yang berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air. Ya, peristiwa pengembunan. Ya. Percobaan mengamati perubahan wujud benda, es batu, gelas, kaca. Ya. Nah, siapkan alat dan bahan, masukkan es batu ke dalam gelas. Pengamatan, amatilah perubahan yang terjadi pada es batu tersebut selama percobaan berlangsung. Ya, pada es batu ya. Selama percobaan berlangsung dan catatlah dari waktu per waktu perubahan yang terjadi 1 menit ya, es mulai mencair ya, volume es sedikit berkurang, atau 1 menit masih terlihat sama ya, volume es masih terlihat sama ya, dengan awal dimasukkan. Setelah 25 menit pasti volume es akan mengecil di sini. Volume es menjadi sangat kecil atau hilang. Ya, akan sangat kecil bahkan hilang. Hilang. Ya, semakin ke sini esnya pertama besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ya akhirnya hilang. Nah, ini bisa dicoba. Nah, kesimpulan ya, es di dalam minuman ya atau di dalam gelas ya, es batu, gelas kaca, siapkan alat dan es batu dalam gelas kaca lama kelamaan akan mencair ya dalam gelas kaca, lama kelamaan akan habis karena mencair. Habis karena mencair. Ya, proses ini terjadi karena es batu akan menyerap energi dari lingkungan sekitar dan digunakan untuk berubah menjadi air.
ya untuk berubah wujud menjadi air. Berbagai peristiwa telah kita alami. Peristiwa tersebut menjadi sebuah pengalaman bagi kita, entah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Orang bijak berkata, orang yang beruntung adalah orang yang belajar dari pengalaman. Kemukakan suatu peristiwa atau pengalaman yang pernah kamu alami dan sebutkan pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa tersebut. Ya, belajar dari pengalaman, misalnya karena tidak hati-hati jatuh dari sepeda atau apa, akhirnya kita lebih berhati-hati. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman pahit yang kita dapatkan, sehingga atau dulu pengalaman ya, waktu malam hari belajar dan tidak segera memasukkan kembali buku ke tas ya, atau menunda menata buku yang akan dibawa besok ke sekolah. Nah, itu sering ada buku yang ketinggalan. Ya, akhirnya belajar dari pengalaman. Jadi menyiapkan buku itu tidak pagi. Ya, menyiapkan buku itu lebih enak malam sebelum tidur. Buku dimasukkan ke tas dulu. Ya, besok waktunya pelajaran apa. Jadi begitu bangun tidur nggak terburu-buru. Gitu ya. Terus kalau ada barang-barang yang susah dicari, punya kesempatan lebih banyak untuk mencari daripada pagi-pagi waduh kebingungan mencari pensil atau apa itu. Kerjasama dengan orang tua, tunjukkan undangan hasil karyamu kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain, mintalah pendapat dan saran kepada mereka. Ya, pembelajaran 6, sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ya kan? Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru. Manfaat apa yang dapat kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan bagi kita masa kini ya, pahlawan masa kini bagi kita. Nah, kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang, mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan sebagai pahlawan pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rela berkorban. Ini jelas ditunjukkan oleh pahlawan ya. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat. Kita harus peduli pada orang lain. Berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan menerima kekalahan dengan ikhlas, minta maaf dan memberi maaf. Ini dibutuhkan jiwa besar. Pahamilah bacaan di atas, kemudian tuliskan cara menghargai jasa para pahlawan. Ya. Loh.
Oh, ini waktunya ganti. Ya, kita lihat di sini ada space-nya enggak? Nah, ini cara menghargai jasa para pahlawan. Ya, nah, kita menghargai jasa para pahlawan, tentu saja kita dengan memahami sifat-sifatnya, rela berkorban. Ya, menghargai rela berkorban itu dalam apa? Ya, termasuk belajar. Kita mengorbankan waktu kita ya untuk belajar dengan rajin. Ini paling penting ya sebagai pelajar. Belajar dengan tekun dan rajin. Ya, ini kita karena pahlawan itu berjuang agar kita bisa belajar. Nah, sekarang sudah merdeka, kita gunakan waktu belajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pahlawan, ya, yang dicita-citakan, diimpi-impikan. Ya, kemudian kita harus rela berkorban. Kita mencontoh para pahlawan ya, rela berkorban, ya, demi kepentingan umum. Misalnya ya tidak ini ya tidak menyalakan radio dengan terlalu keras. Walaupun kita suka lagunya jangan dikeraskan juga ya. Kita mengorbankan kesukaan kita terhadap lagu itu demi kenyamanan orang banyak, tidak menyalakan radio atau musik terlalu keras agar tidak mengganggu lingkungan. Ya, itu bentuk pengorbanan kita ya. Walaupun kita lagi pingin dengar keras tapi ya agar tidak mengganggu lingkungan. Ya, terus kemudian kita lihat contoh sifat berjiwa besar. Berjiwa besar misalnya, nah ini kita harus memiliki jiwa besar misalnya memaafkan orang yang meminta maaf, memaafkan ya, memaafkan orang yang minta maaf, orang yang minta maaf, dan berani minta maaf apabila merasa salah ya, berani minta maaf saat bersalah. Tidak semua orang berani minta maaf ya saat bersalah, dibutuhkan jiwa yang besar ya. Nah, ini keduanya adalah jiwa yang besar, yang atas ini adalah pengorbanan. Ya, belajar dengan tekun dan rajin adalah pengorbanan kita. Ya, bentuk pengorbanan demi gemilangnya masa depan. Bentuk pengorbanan demi tercapainya cita-cita. Cita-cita. Jadi yang atas itu yang berkorban, yang bawah ini yang berjiwa besar. Bisa memaafkan dan berani minta maaf. Ayo berlatih, ayo belajar dari masalah. Bel tanda masuk berbunyi, semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang minta maaf kepada Heru, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap Bambang sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut menjadi besar. Jika kamu menjadi Heru, tindakan apa yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Ya, Bambang menginjak kaki Heru, minta maaf. Seharusnya Heru mau memaafkan. Seharusnya Heru memaafkan Bambang karena Bambang tidak sengaja. Ya. Jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Bersabar ya, bersabar. Ya, bagaimanapun Bambang telah
bersalah. Ya, jadi harus bersabar. Ya. Tidak malah marah saat permintaan maafnya ditolak. Ya. Bagaimanapun dia akan salah ya, sudah menginjak kakinya. Bersabar saja. Karena kalau bersabar mungkin hatinya akan luluh ya, melihat orang bersabar itu. Di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan dan tidak kamu harapkan? Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Ya, bangga ya, bangga. Ya, karena jerih payah kita terbayarkan. Terbayarkan. Tapi jangan menyombongkan diri. Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Introspeksi diri. Introspeksi dan mengevaluasi ya penyebab kegagalan agar ke depan ya bisa memperbaiki diri. Jadi kegagalan itu tidak masalah. Ya, yang jadi masalah itu kita belajar dari kegagalan itu apa tidak. Ya, kalau kita tidak belajar dari kegagalan, nah ini ya kita rugi ya. Tapi kalau kita bisa belajar dari kegagalan, kita adalah orang yang beruntung. Ya, di kelasmu akan diadakan ulangan. Kamu ingin mendapat nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Bagaimana sikapmu saat menghadapi ujian? Apa alasannya? Ya, kita harus tenang. Ya, menghadapi ujian harus tenang dan penuh persiapan. Ujian harus dipersiapkan dengan baik, ya, belajar secara runtut, ya, belajar secara bertahap, dan tetap tenang, ya, agar ya kita bisa menguasai materi tetap maksimal, ya, agar menguasai materi dengan maksimal, dengan optimal lah, lebih cocok kata-katanya, optimal dan tidak grogi saat ujian. Ya, jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Ya, bukan masalah rela dan tidak. Ya, ini bukan masalah rela dan tidak. Masalah rela atau tidak. Tapi masalah peraturan. Ya, sering hurufnya nggak keluar. Tapi ya, ini masalah peraturan. Ya, saat ujian tidak boleh saling bertukar jawaban. Tidak boleh mencontek dan memberi contekan. Dan tidak boleh memberi contekan. Sebenarnya kalau Pak Ali sendiri ya silahkan mau ngambil jawaban. Tapi karena ada peraturan tidak boleh memberikan contekan, ya kita harus menghormati itu. Ya, tapi misalnya itu hanya PR sehari-hari, silahkan kalau mau mencontoh. Ya, Pak Ali selalu gitu dari dulu. Ya, kalau tidak ada aturan tidak boleh nyontek, ada teman mau nyontek kita, ya silahkan. Tapi kalau ujian ada aturan tidak boleh memberi contekan, ya pernah dulu Pak Ali dikeluarkan dari kelas, ya gara-gara memberi contekan pada teman. Dan Pak Ali ya keluar saja dan minta maaf kepada guru yang bersangkutan. Ini benar kisah nyata, ya.
dan akhirnya minta maaf. Ya, dan Pak Ali tidak dapat nilai, akhirnya ulangan susulan. Ya. Dan itu pembelajaran juga bahwa bukan masalah mau rela dan tidak rela, tetapi masalah itu adalah aturan. Ya, itu pelajaran buat Pak Ali waktu itu. Setiap berangkat ke sekolah, ya, Andi, Agus selalu bersama-sama. Mereka berjalan kaki. Saat berjalan kaki, tiba-tiba seorang nenek jatuh persis di hadapan mereka. Agus dan Andi terus berjalan karena takut terlambat sekolah, padahal nenek itu membutuhkan pertolongan mereka untuk bisa berdiri. Apakah sikap Andi dan Agus mencerminkan sikap rela berkorban? Tidak. Mengapa? Karena ya kalau tidak tolong kan ini masalah kemanusiaan. Ya harus didahulukan. Dan kita harus terus terang saat misalnya terlambat, dan kita harus terus terang ya apabila memang ternyata terlambat. Ya, pihak sekolah pasti bisa menerima alasan kita. Pasti bisa menerima alasan kita. Jika kamu menjadi Agus dan Adi, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Menolong nenek dan memastikan nenek baik-baik, baru bergegas ke sekolah. Ya, saat Pak Guru sedang menjelaskan di depan kelas, ada dua orang temanmu yang asik berbicara sendiri. Mereka tidak mau memperhatikan penjelasan Pak Guru. Bagaimana sikapmu kedua temanmu? Mengapa demikian? Kita harus menegur dengan sopan. Karena jangan sampai kita malah menyinggung perasaan mereka. Ya, kita menyinggung perasaan mereka. Walaupun ya itu memang melanggar. Jadi kita walaupun melihat orang melanggar, mengingatkan juga nggak boleh seenaknya sendiri ya. Dalam mengingatkan harus menjaga kesopanan dan perasaan. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh kedua temanmu saat Pak Guru sedang mengajar? Mendengarkan dengan serius agar bisa menyerap pelajaran yang diajarkan dengan baik. Oke. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Ya, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengembangkan, melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar mengenai pengertian ciri contoh, bahkan kamu sudah mencoba menerapkannya dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Sekarang buatlah karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku bangsa atau daerahmu sendiri. Misalnya, nah di sini tari mana ya ini? Kalau dari kepalanya ini dari Kalimantan nih ya. Kalau Kalimantan ini tanpa lengan, terus dia pakai hiasan bulu seperti ini Kalimantan. Ini Reok Ponorogo. Pak Ali tadi mencoba menggambar Reok Ponorogo, ternyata ini lebih bagus ya. Nah, di sini ada wayang ya. Nah, lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian pada yang ada di Indonesia. Ayo kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya.
Ayo renungkan, kamu telah mempelajari materi yang dapat mengantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi dirimu sendiri, orang lain, dan keluarga, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, kamu tentu akan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang dapat mendukungmu menjadi pahlawan. Ya, oke, kita naik ke atas. Bagaimana wujud perilaku yang kamu lakukan? Apakah perilaku tersebut sudah kamu biasakan sekarang juga? Istilah tabel berikut ini dengan perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pahlawan. Catatlah apakah kamu sudah membiasakannya atau melaksanakan atau tidak. Perilaku dalam pembiasaan sudah apa belum? Misalnya menghormati orang tua, menghormati guru, ya, menghormati guru, kemudian suka menolong, ya, kemudian berbuat adil, mungkin berkata jujur, ya, dan rela berkorban mungkin ya, tentang apa gitu, rela berkorban. Nah, ini sudah kalian lakukan apa belum? Ya, rela berkorban misalnya mengorbankan waktu main-main ya dengan teman, ya, yang lagi asik-asiknya, tapi kan ada PR yang belum bekerjakan, berkorban ya, rela berkorban. Ya, nah ini sudah dilaksanakan apa belum? Ya, untuk kerjasama dengan orang tua, buatlah cerita tentang pengorbanan orang tuamu terhadapmu sebagai perwujudan rela berkorban ya. Ya, waktu bayi ya dulu ya, malam-malam jam 12 malam menangis, ya. Misalnya karena haus atau mungkin buang air ya, maka orang tua akan bangun ya, menenangkan ya, dan memenuhi kebutuhannya. Mungkin karena butuh susu ya, membuat susu atau kalau buang air ya membersihkan badan ya, membantu membersihkan ya, bila buang air ya ini walaupun lagi ngantuk-ngantuk, orang tua ya rela berkorban demi anaknya, kan gitu ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Nanti karya prestasiku dan literasi kegiatan proyek akan kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.